Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Novia Dia Rahmadania Edwin, NIM 2108643, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Saya akan mempresentasikan proposal saya tentang saya akan mempresentasikan proposal saya tentang usaha makaroni. Kode seksi 202111280530. Dosen pembimbing Bapak Firman SE, MSc. Latar belakang. Dalam suatu pemasaran, banyak orang yang membuat usaha makanan, baik makanan utama maupun makanan seringan. Mulai dari makanan mewah hingga makanan sederhana. Dalam kebutuhan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang dijalankan dan juga pasti perlu memiliki makanan yang bermanfaat bagi tubuh. Memang sudah banyak orang yang menjual makanan, tetapi tidak banyak yang menjual makanan yang baik untuk dikonsumsi. Harga yang terjangkau dan terlihat mewah serta memiliki rasa yang lezat dan nikmat. Oleh karena itu, saya memilih jenis usaha yaitu makaroni untuk dijual. Karena makanan ini merupakan makanan tergolong murah dan baik untuk kebutuhan tubuh termasuk perut. Pada saat ini banyak orang yang lebih memilih makanan di luar dibandingkan makanan di rumah dengan masakan sendiri. Oleh karena itu, peluang usaha makanan pokok semakin meningkat. Dalam memulai usaha, dalam bidang apapun. Yang pertama harus diketahui adalah peluang pasar dan cara menarik selera calon konsumen. Yang kedua adalah peserta bisnis plan harus mampu menganalisis keunggulan dan kelemahan pesaing dan sejauh mana kemampuan peserta bisnis plan untuk bersaing bagi para usahawan lain dalam hal rasa, harga, fasilitas maupun kualitas makanan. Yang terakhir adalah mempersiapkan mental keberanian untuk memulai suatu usaha. Selanjutnya, visi. Menjadikan usaha makaroni ini unggul dalam bidang perdagangan makanan ringan. Selanjutnya, misi. Yang pertama, memberikan pelayanan optimal bagi pelanggan. Yang kedua, memberikan kualitas yang terbaik. Yang ketiga, menciptakan inovasi terbaru guna menarik pelanggan. Selanjutnya, tujuan usaha. Tujuan usaha yaitu memberikan solusi dalam mencari makanan ringan yang disukai orang-orang, terutama suka ngemil dan orang-orang yang suka makan pedas. Dan tujuan lainnya menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang susah mencari kerja. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Ada 5, yaitu barang dan kualitas produk terjamin, harga produk termasuk golongan makanan mewah dengan harga terjangkau, ditunjukkan untuk semua kalangan, produk mudah dibuat, berbagai macam pilihan rasa. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan ada 3. Yang pertama, tidak tahan lama. Yang kedua, produk dapat dibuat oleh siapapun. Yang ketiga, kelangkaan bahan baku di pasar tradisional. Yang ketiga, kesempatan. Kesempatan ada 2. Yang pertama, model usaha yang berbeda dari yang lain. Yang kedua, fasilitas yang lebih dari cukup. Selanjutnya, ancaman. Yang pertama, akan munculnya pesaing yang mempunyai produk yang sama. Yang kedua, harga yang lebih murah yang ditetapkan pesaing. Selanjutnya, strategi pemasaran.
Yang pertama, memelihara kualitas produk yang menjadi strategi perusahaan karena dengan mempertahankan kualitas produk menjadikan konsumen sebagai pelanggan setia. Yang kedua, mengembangkan inovasi baru karena seiring perjalannya waktu, maka semakin banyak produk baru yang unik dan menarik. Jadi ketika ada inovasi baru dari perusahaan, menjadikan daya tarik konsumen kepada produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya, deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka usaha yang akan saya rintis yaitu usaha di bidang kuliner atau makanan berupa makaroni. B. Jenis produk. Jenis produk yang saya tawarkan berupa barang berbentuk makanan berupa makaroni. Di sini saya menawarkan dua varian ukuran, yaitu kemasan dengan berat 250 gram dan 500 gram. C. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Produk ini bisa sebagai cemilan harian yang menyehatkan. Produk ini diproduksi secara higienis dan dalam pengelolaan menggunakan bahan protein. D. Lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di salah satu rumah yang beralamat Jalan Adinegoro, Komplek Mega Permai 5, Blok A2, nomor 7, Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. E. Waktu. Dalam pengelolaan makaroni, ini akan diproduksi 4 kali dalam 1 minggu, dikarenakan produk yang kami buat bisa disimpan lebih kurang dari 1 minggu. Selanjutnya, F. Dampak usaha terhadap lingkungan ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Ada 3. Yang pertama, membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan nilai guna makaroni. G. Resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko dari usaha makaroni ini yaitu ada 4. A. Produk ini hanya dapat bertahan lebih kurang 1 bulan. B. Keterbatasan waktu dan karyawan. C. Ketidakmampuan dalam pengelolaan dalam jumlah yang cukup besar. D. Dengan adanya makaroni akan meningkatkan keinginan produsen lainnya untuk membuat produk yang sama. Pengelolaan dari risiko yang di atas yaitu ada 3. A. Mempelajari lagi bagaimana produk akan tahan lama. B. Menambah karyawan. C. Membuat inovasi makaroni lainnya. Selanjutnya, rencana pemasaran. A. Target konsumen. Yang menjadi target konsumen ini ialah masyarakat umum dengan kriteria yang pertama anak-anak, yang kedua mahasiswa atau mahasiswi, yang ketiga semua jenis kelamin, yang keempat semua kalangan baik remaja maupun orang dewasa. B. Situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah yang pertama, mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang kedua, pesaing menambah varian rasa yang sulit kami dapatkan. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. C. Jumlah dan harga produk. Yang pertama, jumlah produksi makaroni. Makaroni dengan berat 250 gram, 20 pieces per hari, per bulan 400 pieces, jumlah produksi per tahun 4.800 pieces. Yang kedua, makaroni dengan berat 500 gram, 10 pieces per hari, 200 pieces per bulan, 2.400 pieces per tahun. Total 300 pieces per hari, 600 pieces per bulan, 7.200 pieces per tahun. Yang kedua, harga produk. Yang pertama, makaroni dengan berat 250 gram, harga per pieces 20.000. Yang kedua, harga dengan berat 500 gram, harga per pieces 40.000. Selanjutnya, rencana produksi. A. Bahan baku. Yang pertama, makaroni. Yang kedua, bumbu. Yang ketiga, bungkus kemasan. Yang keempat, minyak goreng.
Yang kelima, stiker label. B, alat atau teknologi. Yang pertama, kompor gas. Yang kedua, tabung gas. Yang ketiga, regulator gas. Yang keempat, timbangan. Yang kelima, wajan. Yang keenam, nampan. Yang ketujuh, toples. Yang kedelapan, penyaring penggorengan. Yang sembilan, spatula. Yang ke-10, sendok nasi. Selanjutnya, rencana manajemen. A, bentuk usaha. Bentuk usaha ini merupakan home industry berskala kecil yang menjual produk melalui sosial media atau fact to fact. B, struktur organisasi tim pengelolaan. Nama tim dan keahliannya serta jumlahnya. Ketua Novia Dia Ramadhani Indrin, manajer produksi Nurul Sania, manajer keuangan Siti Habibah, manajer pemasaran Nofri Ramadhani. Selanjutnya, rencana keuangan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Kebutuhan alat untuk produksi. Kompor gas, tabung gas, regulator gas, timbangan, wajan, nampan, toples, penyaring penggorengan, sendok nasi, spatula. Total biaya 1.143. Selanjutnya, bahan produksi. Yang pertama, makaroni, bumbu, bungkusan kemasan, minyak goreng, tisu, stiker label. Total biaya 357. Selanjutnya, biaya operasional. Perjalanan. Total biaya 500. B, prediksi arus kas. Pemasukan inflow. Modal sendiri, laba bersih, depresiasi, total penerimaan 1.168. Pengeluaran outflow. Investasi yaitu kompor gas, tabung gas, regulator gas, timbangan, wajan, nampan, toples, penyaring, penggorengan, sendok nasi, spatula, biaya operasional. Total pengeluaran 1.168. Selanjutnya, C, rencana laba atau rugi. Yang pertama, penjualan 250 gram 20.000 dikali 20 pieces dikali 240 hari. Selanjutnya, penjualan 500 gram 40.000 dikali 10 pieces dikali 240 hari. Total pendapatan 192. Selanjutnya, biaya variabel. Biaya bahan baku dan bahan pendukung total 66.266. Selanjutnya, biaya tetap. Total biaya tetap, total biaya produksi, laba atau pendapatan biaya produksi. D, benefit atau cost ratio. Yaitu biaya gaji pemilik dan karyawan, biaya penyusutan peralatan, biaya sewa dapur, total biaya variabel per unit, biaya variabel per unit, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya lain, total biaya variabel. Selanjutnya, rencana harga jual per unit. Selanjutnya, BEP dalam RP 10.250. Selanjutnya, produk yang harus dijual atau unit 3.500. Selanjutnya, penjualan, biaya tetap, biaya variabel, laba.
Sekian presentasi dari saya. Dipersilakan kepada Saudari Afifah untuk memberi pertanyaan. Baiklah, saya Siti Hafifah akan bertanya kepada Novia Dia Rahmadani. Dari yang sudah dijelaskan, apa kandungan yang terdapat dalam makaroni sehingga baik dikonsumsi oleh semua umur seperti anak-anak? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Siti Hafifah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Hafifah. Makaroni mengandung energi sebesar 363 kalori, 8,7 gram protein, 78,7 karbohidrat, 0,4 lemak, 20 mg kalsium, dan selain itu di dalam makaroni juga terkandung vitamin A dan vitamin B1. Gimana Siti Hafifah? Baiklah, saya sudah paham dengan jawaban dari Novia. Terima kasih Siti Hafifah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafifah. Saya akan memaparkan presentasi tentang face mask Moringa aloe vera. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 21022112. Dan pada mata kuliah ini, guru pembimbingnya yaitu Bapak Firman. Latar belakang, daun kelor merupakan daun yang serbaguna. Perkembangan pengolahan daun kelor semakin bervariasi. Bahkan daun kelor yang dulunya hanya diolah sebagai sayur, saat ini juga dapat digunakan sebagai teh dan juga dapat menjaga kesehatan kulit dengan cara menjadikan daun kelor sebagai masker wajah. Masker tradisional daun kelor terbuat dari bahan alami yang banyak dihasilkan di Indonesia dan juga memiliki aroma yang khas dan dapat membuat tubuh menjadi lebih refleks.
Zat yang terkandung dalam daun kelor dapat digunakan untuk perawatan kulit karena kandungan vitamin E yang tinggi dari daun kelor dapat membantu regenerasi sel kulit mati, sehingga kulit wajah nampak lebih cerah serta menunda penuaan dini pada kulit. Produk ini merupakan produk yang tidak menggunakan bahan kimia, sehingga dapat diciptakan produk yang harganya tidak mahal dan sebanding dengan masker wajah lain yang dapat dijangkau oleh kalangan bawah hingga kalangan atas, dan semua umur. Daun kelor mengandung vitamin B2 sehingga mampu menjaga kelembapan kulit. Visi, misi, dan tujuan. 1. Visi, menjadikan masker daun kelor sebagai produk berdaya saing tinggi dan dapat dipasarkan ke berbagai negara di belahan dunia. Kedua, misi, sebagai berikut. 1. Memfasilitasi dan mendorong peningkatan produktivitas tanaman, serta meningkatkan bisnis masker daun kelor dan sektor penunjang. Yang kedua, mendorong usaha industri masker daun kelor yang dapat memberikan nilai tambah atau added value. Yang ketiga, mempromosikan masker daun kelor Indonesia dan berusaha untuk memenuhi harapan konsumen domestik dan internasional. Yang ketiga, tujuan usaha. Tujuan kegiatan usaha ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengenalkan masker tradisional yang belum dikenal di masyarakat. Kedua, membuat suatu produk masker tradisional yang dapat digunakan untuk setiap kalangan. Ketiga, mempermudah orang untuk mendapat masker tradisional yang diinginkan. Yang keempat, menghemat biaya belanja. Analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. 1. Kualitas produk berbahan alami, harga stabil atau sesuai dengan keuangan, tempat usaha strategis, dan dapat digunakan oleh kalangan remaja sampai orang tua. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari masker kelor adalah produk yang dipasarkan dan dijual tidak semua produknya tersedia di toko-toko obat dan kosmetik serta pasar modern. Dan masih kurangnya daya tarik masyarakat untuk membeli karena belum tahu khasiat dari daun kelor. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluangnya kaum remaja dan orang tua dapat menggunakan baik pria maupun wanita, dan dengan adanya adanya masker wajah berbahan alami yang terjangkau harganya, para remaja dan orang tua tetap dapat menjaga kecantikan alami mereka dengan produk masker kecantikan. Yang keempat, threats atau ancaman. Ancaman yang datang tentunya pasti ada, yaitu tak lain mengenai pesaing-pesaing yang kuat dan sejenis dengan produk-produknya. Dan jika tidak menjaga dan kurangnya kreativitas, maka kita akan kalah dan digeser posisinya oleh pesaing. Dan ancaman lainnya yaitu ancaman terbesar dalam dunia bisnis dan usaha. Strategi pemasaran. 1. Seleksi dan evaluasi pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kelompok orang yang dijadikan sasaran dari semua usaha pemasaran perusahaan. Dalam penentuan pasar sasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan pengaruh pasar sasaran terhadap tingkat penjualan perusahaan, baik biaya dan laba. Yang kedua, merancang dan menyusun bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar sasaran. Ejremo mencerti menemai alat-alat pemasaran itu the first phase of marketing. 4P yang dimaksudkan adalah produk, price, promotion, dan pledge. Deskripsi usaha. A. Bidang usaha. Berdasarkan permasalahan yang ada
di latar belakang, maka usaha yang akan penulis rintis yaitu usaha di bidang kecantikan berupa face mask Moringa Aloe Vera. B. Jenis produk. Jenis produk yang penulis tawarkan berupa barang berbentuk bubuk berupa face mask Moringa Aloe Vera. Di sini, penulis menawarkan 3 varian ukuran yaitu kemasan dengan berat 15 gram, 30 gram, dan 65 gram. Deskripsi usaha. C. Keunggulan dan inovasi produk. Bahan baku ini mudah didapatkan dan kaya akan manfaat untuk kulit, seperti mencegah penuaan dini, menghilangkan jerawat membandel, melembabkan bibir, mengatasi kulit berminyak, menghilangkan flek hitam, dan masker daun kelor ini bisa dipakai oleh semua kalangan. D. Lokasi usaha. Usaha ini akan diproduksi di rumah saya yang beralamatkan di Karangtanga, Kecamatan Lungayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. E. Waktu. Dalam pengolahan face mask Moringa Aloe Vera ini akan diproduksi 2 kali dalam 1 minggu, dikarenakan produk yang kami buat bisa disimpan 1-2 bulan setelah kemasan dibuka. Deskripsi usaha. Yang F. Dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. 1. Membuka peluang kerja bagi yang membutuhkan. 2. Meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, meningkatkan nilai guna daun kelor. G. Resiko bisnis dan penanganannya. Adapun resiko dari usaha face mask Moringa Aloe Vera yaitu A. Keterbatasan waktu dan karyawan. B. Dengan adanya face mask Moringa Aloe Vera akan meningkatkan keinginan produsen lainnya untuk membuat produk yang sama. C. Pesaing dengan mudah akan memasuki pasar yang sudah dikuasai karena dengan kemajuan teknologi. Kedua, pengelolaan dari risiko yang di atas, yaitu sebagai berikut. A. Menambah karyawan. B. Membuat inovasi face mask Moringa Aloe Vera lainnya. Rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Yang menjadi target konsumen saat ini ialah mahasiswa atau mahasiswi Universitas Negeri Padang serta masyarakat umum dengan kriteria 1. Semua jenis kelamin. Yang kedua, kalangan baik remaja maupun orang dewasa. Kedua, situasi persaingan. Situasi persaingan yang ada pada saat ini adalah 1. Mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti resep di internet dan konsumen dapat membuat produk sendiri. Yang kedua, pesaing menambah varian bahan yang sulit didapatkan. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Ketiga, jumlah dan harga produk. Jumlah produksi face mask Moringa Aloe Vera. Jenis produknya dapat dilihat pada tabel ini. Harga produk. Face mask Moringa Aloe Vera dengan berat 15 gram, harga per piecesnya itu Rp10.000. Dan face mask Moringa Aloe Vera dengan berat 25 gram, harga per piecesnya Rp15.000. Sedangkan face mask Moringa Aloe Vera dengan berat 65 gram, harga per piecesnya yaitu Rp40.000. Rencana produksi. Pertama, bahan baku. Bahan bakunya adalah daun kelor. Yang kedua, alat atau teknologi. Alat yang digunakan 1. Wadah atau ember. 2. 1 wadah atau ember menengah. Yang kedua, ulekan kayu atau lesung. Yang ketiga, pisau. 4 sendok. 5 plastik lap. 6 blender. Dan 7 nyiru. Proses produksi ada. Yang ketiga, proses produksi. Adapun cara pembuatan face mask Moringa Aloe Vera yaitu pisahkan daun kelor dari tangkainya. 2. Cuci bersih daun kelor dengan air bersih.
3. Tiriskan daun kelor yang sudah dicuci bersih tadi sampai kering. Yang keempat, setelah kering dan tidak ada lagi air yang tersisa, blender atau tumbuk daun kelor sampai halus. Yang kelima, setelah halus, timbang daun kelor sesuai selera. Yang keenam, masukkan ke dalam plastik lap yang sudah disediakan. 7. Masker daun kelor siap dipasarkan dan digunakan oleh konsumen. 4. Kapasitas produksi. Dalam satu hari, kami akan memproduksi face mask moringa aloe vera dengan menggunakan daun kelor sebanyak 20 gram dan menghasilkan 15 gram face mask moringa aloe vera. Rencana manajemen. A. Bentuk usaha. Bentuk usaha ini merupakan home industry berskala kecil yang menjual produk secara face-to-face dan melalui sosial media. B. Struktur organisasi. Tim pengelola, nama tim dan keahliannya, serta jumlah tenaga kerja tim pengelola terdiri dari Ketua, saya sendiri Siti Hafifah, Manajer Produksi Novia Dia Rahmadani, Manajer Keuangan Nurul Sania, Manajer Pemasaran Nofri Ramadhani. Rencana keuangan. A. Kebutuhan investasi kerja dan modal. Pertama, kebutuhan alat produksi dengan biaya total Rp1.475.000. Kedua, bahan baku untuk produksi dengan jumlah total Rp250.000. Yang ketiga, biaya operasional dengan total Rp150.000. Prediksi arus kas. Prediksi arus kas dapat kita lihat di tabel ini. Rencana laba atau produksi. Biaya produksi dengan total Rp1.650.000 dan labanya yaitu Rp5.070.000. Benefit atau cost ratio. Biaya tetap dengan jumlah Rp2.030.000, biaya variabel per unit dan dengan jumlah total Rp8.000, rencana harga jual per unit Rp10.000, BEP dalam unit yaitu Rp10.150.000, target laba Rp3.000.000, dan penjualan Rp35.500.000. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apakah dari Novia ada yang ingin ditanyakan? Baik, saya Novia Dia Rahmadania Enwin mau bertanya kepada Siti Hafifah. Apa yang menjadi ciri khas dari face mask moringa aloe vera serta apa yang membedakan face mask moringa aloe vera dari yang lainnya? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Novia. Pertanyaannya, apa yang menjadi ciri khas dari face mask moringa aloe vera serta apa yang membedakan face mask moringa aloe vera dari yang lainnya? Ciri khas dari produk ini yaitu bahan bakunya berasal dari daun kelor yang kaya akan manfaat yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Dan yang membedakannya dengan produk lain yaitu face mask moringa aloe vera ini tidak memiliki efek samping bagi penggunanya, baik kalangan wanita maupun pria dari segala umur. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apakah Novia bisa memahami? Ya, terima kasih jawabannya Siti Hafifah. Demikianlah presentasi dari saya dan Novia. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.